Semot atau Kitab Keluaran pasal 34. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pahatlah 2 loh batu seperti yang terdahulu, dan aku akan menulisi loh-loh itu dengan perkataan yang ada pada loh-loh yang terdahulu yang telah engkau pecahkan. Dan dibuatlah siap pada waktu pagi, dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai. Dan engkau menempatkan dirimu di hadapanku di sana, di puncak gunung itu. Dan tidak seorang pun boleh naik bersamamu, dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu. Juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu. Dan dia pun memahat 2 loh batu itu seperti yang terdahulu. Dan Mose bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai seperti yang telah Yahweh perintahkan. Dan dia pun membawa 2 loh batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya sendiri dengan dia di sana, lalu berseru dengan nama Yahweh. Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih serta setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Dan bergegaslah Mose lalu bersujud ke tanah dan menyembah. Dan dia pun berkata, jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, ya Tuhan, aku mohon, berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab inilah bangsa yang tegar tengkuk, dan ampunkanlah atas kesalahan kami dan atas dosa kami, dan milikilah kami ini. Dan dia pun menjawab, sesungguhnya aku akan membuat perjanjian di depan seluruh bangsamu. Aku akan melakukan keajaiban yang belum pernah tercipta di seluruh bumi ini dan di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa yang engkau ada di tengah-tengahnya, dia akan melihat karya Yahweh. Sebab apa yang ditakuti itulah yang akan aku lakukan bersamamu. Peganglah olehmu apa yang akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Jagalah dirimu sendiri, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri yang akan engkau masuki. Janganlah itu menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebab kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka, dan kamu harus merobohkan patung-patung mereka, dan kamu harus menghancurkan tiang-tiang berhala mereka. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu, dan mereka berzinah di hadapan sesembahan-sesembahan mereka, dan memberi korban kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan seseorang mengundang engkau dan membuat engkau makan dari korban mereka. Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan sesembahan-sesembahan mereka, dan mereka berzina dengan anak-anak lelakimu di hadapan sesembahan-sesembahan mereka. Janganlah engkau membuat bagimu sesembahan-sesembahan tuangan. Haruslah engkau merayakan hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang telah ditetapkan, pada bulan Abib. Sebab pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Misraim. Setiap yang pertama kali membuka kandungan,
adalah kepunyaanku, dan semua yang jantan dari ternakmu yang pertama lahir, lembu atau kambing domba, juga keledai jantan yang pertama kali lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Dan jika engkau tidak menebusnya, maka engkau harus mematahkan lehernya. Setiap anak laki-lakimu yang sulung, engkau harus menebusnya, dan janganlah mereka tampak hampa di hadapanku. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Pada musim membajak dan musim menuai pun engkau harus berhenti. Dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu, hasil pertama panen gandum, dan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Israel. Sebab aku akan menghalaukan bangsa-bangsa dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu, dan tidak seorang pun akan menginginkan negerimu pada saat engkau pergi untuk memperlihatkan diri di hadapan Yahweh Elohimmu 3 kali dalam setahun. Engkau jangan menyembelih darah korbanku di atas yang beragi, dan korban perayaan Pesak jangan bermalam hingga pagi hari. Yang terbaik dari hasil pertama ladangmu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimmu. Engkau jangan mengolah anak kambing dalam susu induknya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan dia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menulis di atas loh-loh itu perkataan perjanjian 10 perintah. Dan terjadilah ketika Mose turun dari gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian di tangan Mose, dan dia turun dari gunung itu, dan Mose tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Dan Aharon dan seluruh Bani Israel melihat Mose, dan lihatlah, kulit wajahnya bercahaya, dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Dan Mose pun berseru kepada mereka, dan Aharon dan seluruh pemimpin di dalam jemaat itu datang kepadanya. Dan Mose pun berbicara kepada mereka. Dan sesudah itu seluruh Bani Israel datang mendekat, dan dia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepadanya di gunung Sinai. Dan setelah Mose selesai dari berbicara dengan mereka, lalu ia memasang selubung di wajahnya. Dan ketika Mose datang di hadapan Yahweh untuk berbicara dengannya, dia harus menyingkirkan selubung itu sampai dia pergi keluar. Lalu ia keluar dan berbicara kepada Bani Israel tentang apa yang diperintahkannya. Dan Bani Israel melihat wajah Mose, bahwa kulit wajah Mose bercahaya, dan Mose menutupkan kembali selubung itu di wajahnya sampai dia masuk untuk berbicara dengannya.